Oke, hai Indra sini. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda training atau informasi ya, atau tutorial seputar Facebook Ads. Jadi tadi malam kelas ngiklan webinar Zoom hari pertama dihadiri sampai 500 orang. Luar biasa banget teman-teman ya, luar biasa banget. Saya juga nggak nyangka ya seantusias ini, karena saya cek juga yang sudah member sudah sampai 700-an. Nah, saya lihat di tadi malam sampai 500 orang yang hadir dan luar biasa antusiasnya. Bahkan mereka sudah mengerjakan PR-nya. Saya juga cek di grup kelas iklan ini ya, nih luar biasa banget ya, sudah mengerjakan PR-nya. Dan nanti teman-teman saya akan yakin nanti malam ini kita akan lanjutkan ya, sehingga nanti teman-teman bisa mulai belajar untuk beriklan menggunakan Facebook Ads. Oke, nah malam ini saya akan sharingkan ya, di video ini saya akan sharingkan ya lanjutannya. Jadi kemarin saya rilis 3 level ngiklan di Facebook. Oke ya, jadi ada 3 level ngiklan di Facebook. Oke, saya akan tunjukkan teman-teman ya. Nah, ini tadi malam kita sudah demo. Jadi di Facebook itu ada 3 level untuk beriklan. Oke, ketika kita create atau membuat ya di sini. Nah, di sebelah kiri ini ada 3 levelnya, yaitu campaign, kemudian asset dan ad ya. Jadi campaign, asset dan ad. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi campaign itu adalah apa? Oke ya, apa goal iklan kita ya. Jadi ketika kita memilih campaign, itu ditanya oleh FB, apa goal iklan Anda? Oke ya. Kemudian yang kedua adalah asset adalah siapa target market kita. Oke. Dan yang terakhir adalah ads atau iklan. Yang ketiga adalah ads. Oke, ada Shopee ya. Oke, ads ya. Ad adalah siapa? Oke, siapa? Oke, bukan siapa ya. Apa materi? Oke, materi iklan kita. Oke ya. Jadi yang pertama adalah campaign. Campaign itu adalah apa goal iklan kita. Yang kedua adalah asset. Asset adalah siapa target market kita, dan yang terakhir adalah ad, apa materi iklan kita. Nah, di video ini saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang apa goal iklan kita. Karena setiap kita ngiklan, maka kita harus tahu dulu apa goal iklan kita. Untuk misalnya, Mas, saya ingin goal iklan saya menjual. Jual itu adalah konversinya, teman-teman ya. Jadi misalnya jadi tugas FB itu hanya mendatangkan pengunjung. Melalui apa? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin jualan itu adalah akibat konversinya. Oke, jadi orang yang datang ke bisnis kita lalu dijadikan sebagai buyer, terkonversi atau terubah seperti itu. Nah, kalau FB itu hanya mengirimkan traffic itu melalui campaign. Jadi apa goal iklan kita? Oke, saya akan tunjukkan ya. Jadi ketika kita ngiklan di sini, nah campaign di sini ada 3 teman-teman, awareness, consideration, dan konversi. Jadi ketika kita memilih ini, maka ada goal yang kita harus lakukan atau tergantung goal kita apa. Contoh, awareness ini teman-teman adalah menyuruh Facebook untuk mencarikan orang-orang yang hanya melihat iklan kita tanpa melakukan tindakan. Karena awareness ini, nah ini ya. Jadi boleh kita lihat ini ya, learn more, reach. Jadi Facebook ini akan mencapai ke maksimum reach number people. Ya, jadi Facebook kalau kita pilih ini, nanti iklan kita akan sampai ke banyak orang. Ya, misalnya gini. Jadi di Facebook ada 3 karakternya, teman. Yang pertama adalah orang yang cenderung klik. Oke, Shopee lagi ya. Kayaknya terinstall Shopee nih kayaknya. Oke ya. Nah, jadi di Facebook itu ada 3 user, teman-teman. Yang pertama adalah orang yang cenderung klik. Jadi ketika iklan klik. Oke. Yang kedua adalah orang yang engage. Engage itu adalah like, share, dan komen. Dan yang terakhir ada orang yang scroll aja. Nah, ketika teman-teman pilih brand awareness atau reach, maka Facebook tidak akan memilih
orang-orang tersebut ya. Jadi Facebook hanya menjangkau ke banyak orang saja ya, tanpa melihat apakah si user ini atau si prospek ini cenderung klik atau cenderung engage itu like, share, dan komen, atau cenderung scroll seperti itu. Oke ya. Nah, jadi ketika teman-teman cost iklannya mungkin 10.000 atau 100.000, maka jangkauannya akan lebih besar daripada teman-teman pilih yang ini. Lalu iklan ini cocok untuk apa, Mas? Untuk meningkatkan brand. Contohnya, teman-teman punya logo, punya produk baru, atau punya perusahaan baru. Bahkan kalau misalnya teman-teman calon jadi DPR ya. Nah, untuk agar terkenal ya brand ya, maka pilihlah ini. Karena dengan Anda memilih reach atau brand awareness, maka nanti cost yang sama tapi jangkauannya lebih besar. Oke, Mas, beda nggak brand awareness dan reach? Ya, pengalaman saya pakai yang ini biasanya sama ya, bahkan lebih besar reach. Oke ya, tapi goalnya seperti itu. Sehingga teman-teman kalau pilih ini, maka goalnya adalah menjangkau ke banyak orang saja. Oke, nah selanjutnya adalah consideration. Nah, consideration ini ada traffic, ada engagement, ada aplikasi install, ada video views, ada lead generation, dan ada message. Oke, saya akan tunjukkan satu-satu ya. Oke, kita mulai dari traffic. Traffic adalah kita menyuruh Facebook orang yang cenderung klik seperti itu. Ya, nah contoh, send people to destination such as website, seperti website. Jadi mengirim orang ke destination, ke tempat landing page-nya, ke website, messenger, conversation, dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti orang tersebut akan datang ke website kita, teman-teman ya. Apakah harus website? Enggak juga, teman-teman ya. Ada misalnya teman-teman pakai YouTube, WA ya, jadi off dari Facebook, teman-teman ya, off dari Facebook. Nah, closingnya gimana, Mas? Closingnya yes ya, bukan di Facebooknya tapi di luar Facebook. Misalnya teman-teman pakai WA atau pakai landing page, maka pilihlah yang ini. Jadi nanti closingnya itu di WA, di website ya, ataupun di channel lain di luar FB. Oke, seperti itu ya traffic. Yang kedua adalah engagement. Engagement adalah orang-orang yang cenderung engage. Nih, klik ya. Adalah orang-orang yang cenderung engage. Nih. Oke. Jadi ini engage itu apa? Orang-orang yang nih ya. Motivasi engage nih. Si melihat dan engage. Engage itu adalah orang-orang like, share, dan komen. Jadi goal iklan ini adalah iklan teman-teman viral, diperbincangkan banyak orang, viral. Sehingga nanti closingnya di mana? Closingnya di fanpage tersebut atau di iklan tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin closingnya di fanpage atau di postingan tersebut, maka pilihlah ini, engage. Oke, contohnya Mas iklan, misalnya ya, pilih 1 atau 2. Nah seperti itu. Ya, jadi viral, diperbincangkan banyak orang. Atau gini, iklan yang pernah teman-teman lihat komennya banyak, share-nya banyak, nah itu pakai engagement, teman-teman. Oke ya. Selanjutnya adalah aplikasi install. Aplikasi install misalnya klik langsung diinstal. Contohnya, misalnya teman-teman lihat iklan Gojek, iklan Grab ya, ketika diklik langsung install ke handphone, atau iklan Shopee yang tadi ya, langsung diinstal di handphone. Nah seperti itu. Kemudian video views adalah kita menyuruh Facebook untuk mencarikan orang-orang yang cenderung nonton video kita. Tujuannya apa? Adalah agar kita bisa memfilter market tersebut. Contoh ya, misalnya ini nih, saya mau jualan wasir nih ya, obat wasir. Nah kalau pertanyaannya adalah gimana cara mencari orang yang lagi sakit wasir di Facebook? Oke, teman-teman tahu gimana cara mencari orang-orang yang sakit wasir? Boleh komen di bawah kalau teman-teman tahu bagaimana cara mencari orang-orang yang sakit wasir. Yes, yaitu dengan video views, yaitu di filter. Contoh ya, misalnya saya target orang-orang yang sedang bekerja. Ya, orang bekerja itu pasti duduknya lama ya, kemudian ya mereka karena duduknya lama kurang minum dan akhirnya sakit wasir. Lalu saya targetlah ke 1.000 pekerja. Ya,
Nah, dari 1000 pekerja ternyata yang nonton video sampai 100%, ya 90% bahkan sampai 100%, itu ternyata ada 50 orang. Oke, jadi dari 1000 iklan saya, jadi targetnya atau jangkauannya ke 1000 orang, ternyata ada 50 orang yang nonton sampai selesai. Nah, 50 orang itulah teman-teman bisa dikategorikan, ya, itu adalah mereka tertarik dengan iklan kita. Iklan apa? Iklan wasir. Memang belum tentu si 50 orang itu sakit wasir, tapi ini bisa menjadi pendekatan yang lebih bagus, lebih baik, ya, karena kita memfilter market tersebut. Yaitu dengan apa? Dengan video views. Nah, itulah tujuan untuk iklan video views, yaitu strateginya seperti itu. Oke ya. Selanjutnya ada lead generation. Nah, lead generation ini ketika teman-teman ingin mendapatkan data nama, email, nomor telepon, kode pos dan sebagainya, maka pilihlah lead generation. Contoh iklannya Mas, iklan workshop, iklan properti, iklan produk-produk mahal, ya, kendaraan dan sebagainya, maka pilihlah lead generation. Karena kenapa? Ketika teman-teman menggunakan atau menggunakan iklan ini, maka teman-teman akan mendapatkan data customernya, ya. Jadi sehingga teman-teman bisa follow up secara manual. Datanya disimpan di mana? Datanya disimpan di fanpage. Oke ya. Selanjutnya adalah message atau pesan. Jadi iklan ini tujuannya nanti, ya, akan dikirim ke message atau WhatsApp. Nah, kalau pengalaman saya kalau pakai ini mahal, ya, luar biasa mahal, ya. Tapi kalau teman pengen tes boleh. Ya, nanti ada pesan otomatis, ya, pesan ke messenger akan muncul di sana. Oke, itu consideration. Yang terakhir adalah konversi. Nah, iklan konversi ini teman-teman bisa dilakukan setelah teman-teman melakukan atau beriklan di sini. Bisa nggak Mas? Saya langsung bisa, tapi pengalaman saya kurang powerful atau kurang maksimal. Karena kenapa? Karena iklan konversi ini harus, jadi Facebook itu harus diajarkan dulu. Konversi ini melakukan tindakan. Tindakan apa? Contoh, ya, teman-teman ingin jualan. Artinya tindakannya adalah purchase atau membeli. Contoh lagi, teman-teman ingin mendapatkan data customer, maka teman-teman pilihlah atau mengajarkan Facebook tentang bagaimana iklannya mendapatkan data customer, sehingga nanti ketika teman-teman iklan konversi ini, maka iklannya akan semakin maksimal, ya. Jadi bagusnya, ya, ini harus diajarkan dulu. Bisa nggak langsung? Bisa, ya, tapi pengalaman saya beriklan dari tahun 2014, konversi ini lebih bagus teman-teman iklankan dulu, ajarkan Facebooknya dulu, baru teman-teman lakukan konversi. Oke, yang selanjutnya adalah control sales. Control sales ini adalah bagaimana, jadi nanti create ads automatically. Contoh, misalnya teman-teman pernah pergi ke Shopee, pernah pergi ke Tokopedia, ya, teman-teman nggak jadi beli, tiba-tiba searching ke Facebook atau pergi ke Instagram, tiba-tiba produk yang teman-teman lihat tadi muncul di beranda teman-teman. Nah, itulah teman-teman, ya, catalog sales, ya. Jadi si user atau si pemilik website tidak membuat iklannya, tapi Facebook lah secara otomatis membuat iklannya. Oke, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah store traffic, yaitu nanti iklan teman-teman akan muncul ke orang-orang yang di sekitar restoran teman-teman, di sekitar bisnis offline teman-teman, ya. Jadi misalnya tukar perlihatkan iklan ini, beli 6 gratis 6. Nah, seperti itu. Misalnya selamat Anda mendapatkan kupon diskon khusus hari ini, langsung aja ke sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti iklan Anda akan tampil ke orang-orang di sekitar store traffic Anda. Oke, seperti itu teman-teman, dan nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama asset dan ad, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi video ini saya akan jelaskan di apa goal iklan kita, ya. Jadi nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan siapa target market kita. Untuk itu selalu stay tune di YouTube channel ini atau di video ini, dan agar Anda mendapatkan videonya silakan subscribe, ya, nanti agar Anda mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih sudah nonton dan semoga bermanfaat, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan komen aja di bawah, ya. Dan kalau Anda belum subscribe, silakan klik link subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya dan dadah.